Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, sebelumnya saya Andi Nabila Fajar selaku moderator. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada materi 1, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Adibah Fahrani dari kelompok 4. Mungkin next bisa. Next. Jadi yang materi pertama itu ada konsep. Jadi konsep ini pemahaman dan pemaknaan terhadap Pancasila hendaknya tidak diseragamkan, melainkan menghargai keragaman. Konsepnya itu ada tantangan. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar sekarang ini semakin memudar. Selanjutnya ada banyak pelajar yang tidak paham sejarah dan filosofinya kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Yang ketiga, bagaimana hakikatnya 5 sila dalam Pancasila tersebut dan apakah Pancasila bertentangan dengan Islam atau bukan. Oleh karena itu, agama harus menjadi basis utama bagi pengembangan konsep multikulturalisme. Next. Mungkin itu saja, moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari pemateri pertama, Saudari Adibah Fahrani. Saya lanjutkan ke pemateri kedua. Saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Idris dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang poin yang kedua, itu realitas. Pancasila memegang peran penting bagi berdirinya bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah ketuhanan yang dilandasi dengan semangat toleransi yang bisa menerima keberadaan para pemeluk agama lain. Budaya toleransi ini merupakan ciri khas semangat gotong royong dari bangsa Indonesia sejak dulu kala. Pancasila sebagai dasar negara yang ditawarkan oleh Soekarno memegang peran penting bagi bangsa Indonesia atau Indonesia merdeka. Salah satu sila dari Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada waktu Soekarno mengemukakan negara Indonesia, sila ketuhanan berada di urutan kelima. Sila ketuhanan yang dimaksud Soekarno adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya bahwa bangsa Indonesia menghargai pengakuan setiap manusia Indonesia akan peran Tuhan dalam pencapaian kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengakui keberadaan agama-agama dan hendaknya ada rasa saling menghargai di antara mereka. Karena dengan demikianlah bangsa Indonesia bisa disebut bangsa yang berbudaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketuhanan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah ketuhanan yang dilandasi dengan semangat toleransi yang bisa menerima keberadaan para pemeluk agama lain. Next. Di mana realitas sendiri ini terbagi ada 3 contoh. Yang pertama itu perusakan tempat ibadah, di mana tindakan terorisme ini jelas menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini disamaartikan dengan pembunuhan terencana. Setiap agama tidak memperbolehkan umatnya untuk saling membunuh, sebab dengan membunuh berarti sama saja tidak menghargai apa yang diberikan oleh Tuhan. Sebab setiap orang berhak untuk hidup mendapatkan keadilan serta kedamaian. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tujuan berdirinya negara Indonesia. Yang kedua itu kesulitan mendirikan tempat ibadah. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda.
Namun sejauh ini tidak banyak masyarakat kesulitan dalam memeluk agamanya masing-masing. Yang ketiga itu gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Pancasila sebagai dasar negara menolak radikalisme agama Indonesia. Perjalanan sejarah mencatat bahwa Piagam Jakarta mendapat perlawanan terutama dari pihak non-Muslim dan masyarakat dari Indonesia Timur. Akhirnya, 7 kata dari sila Pancasila direkod menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi mengakomodasi semua pihak yang nantinya hidup bersama dalam alam Indonesia merdeka. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi kedua oleh Saudari Aulia Idris. Saya lanjutkan ke pemateri ketiga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu masalah baru-baru ini sentimen agama dan politik banyak diperbincangkan. Bahkan ada aksi bela agama yang dikhawatirkan terindikasi dan berusaha melawan negara. Kekhawatiran ini wajar khususnya untuk menjaga stabilitas kehidupan bangsa Indonesia. Jika pemerintah harus menguatkan Pancasila dan kebinekaan di tengah radikalisme agama. Penguatan Pancasila sebagai ideologi agama menjadi pelindung kedaulatan bangsa. Adapun 4 hal pokok sebagai sumber konflik sosial yang bersumber dari agama, yaitu yang pertama, perbedaan doktrin dan sikap mental. Perlu disadari atau tidak semua pihak umat beragama yang sedang terlibat dalam bentrokan masing-masing menyadari bahwa perbedaan doktrin yang menjadi penyebab dari benturan tersebut. Kemudian yang kedua ada perbedaan suku dan ras pemeluk agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan ras dan agama memperlebar permusuhan antar bangsa. Yang ketiga ada perbedaan tingkat kebudayaan. Agama merupakan bagian dari budaya melalui praktik ritual manusia. Pernyataan tersebut membuktikan perbedaan budaya berbagai bangsa di dunia tidak sama. Kemudian yang keempat, masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Kasus konflik sosial mempunyai berbagai penyebab. Masyarakat memiliki agama yang pluralis biasanya menjadi penyebab konflik berikut. Masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Next. Sampai next moderator. Munculnya konflik internal agama bahkan eksternal sehingga mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa merupakan karena lemah dan rapuhnya Pancasila. Untuk menjaga harmoni hidup berbangsa, Pancasila harus ditegaskan sebagai ideologi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja moderator. Baik, terima kasih pemateri ketiga atas Saudari Andita Tia. Saya lanjutkan ke pemateri keempat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya Safira Yuni Puspita ingin menjelaskan tentang bagian keempat, yaitu solusi, yaitu penegakan hukum adalah suatu proses dilakukan upaya untuk menegakkan norma-norma dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian peradilan hukum ini juga mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam bermasyarakat. Kemudian penegakan aturan hukum ini juga bersifat memaksa karena peraturan hukum tersebut bukan untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk penegakannya diatur juga mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkan sekalipun dengan tindakan yang represif. Semua hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan
dikenakan sanksi yang tegas. Dan solusi dari nilai-nilai Pancasila pertama mungkin yang tadi sudah disebutkan pemateri sebelumnya, yaitu mungkin kita juga harus menumbuhkan rasa toleransi terhadap manusia sesama, karena Indonesia itu beraneka ragam dan mempunyai perbedaan, dan perbedaan itu menjadi persatuan Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia harus menumbuhkan rasa toleransi, dan hukum juga harus dilakukan dengan secara tegas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kami paparkan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada yang ingin bertanya, mungkin kiranya didiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.